kembali lagi dengan saya Dr. Marsha di acara Doctor's Diary, podcast dari Bali Royal Hospital. Nah, menyambung dengan pembicaraan sebelumnya dengan Dayu, dengan Dr. Wana dari Bros Ina atau RSIA Bali Royal. Saya tergelitik nih Dayu. Tadi kan Dayu ada sempat ngomong terkait layanan yang bisa ditawarkan oleh UGD dari Bros Ina sendiri, itu ada on call sama P3K. Kayaknya tadi saya lihat tuh ada gerasa-gerusu habis on call kayak gitu. Yang datang Itu gimana sih on call tuh, gimana sih, susah nggak sih kita para sobat Bros di rumah tuh mengakses, misalnya kita pengen nih dapat juga layanan on call dari Bros Ina, itu susah nggak sih? Gimana sih caranya? Oh, gampang banget. Kita jadi yang butuh layanan on call itu tinggal telepon aja ke 210 9000. Nanti tinggal sebutkan keluhannya apa, lalu alamatnya di mana. Nah, nanti petugas kami yang akan memproses semuanya dan berangkat ke lokasi si penelpon lengkap dengan peralatan dan mobil ambulans. Oke, berarti biasanya kalau on call itu yang datang itu hanya dokter saja kah, perawat saja kah, atau whole team semua langsung masuk? Ya, whole team sih. Whole team ya. Iya. Oh, biasanya tuh sejauh ini gitu, sepengalamannya Dr. Wana dan Dayu, pasien-pasien on call kita tuh range-nya kayak gimana? Apakah memang ada karakteristik khusus kah atau bagaimana? Iya Dr. Mai, terbilang nama rumah sakit kita itu RSIA atau Bros Ina, tapi uniknya pasien-pasien yang on call tuh justru pasien-pasien yang usianya udah cukup tua atau lansia bisa dibilang. Kalau kita bilangnya geriatri. Ya, kalau beberapa kali sih saya sering ketemunya pasien-pasien geriatri, biasanya ditelepon oleh anaknya, disampaikan bahwa tidak ada tidak ada respon dari orang tuanya ketika dipanggil. Seperti itu mereka panik, biasanya melakukan on call ke kita. Kemudian kita siapkan juga untuk peralatannya sesuai dengan keluhan yang sudah disampaikan oleh dari keluarga pasien. Kita siapkan agar nanti alat-alatnya supaya tidak ada yang kurang atau tidak ada yang ketinggalan, kita pastikan lagi sudah siap semua, baru kita berangkat sama dengan tim ke lokasi penelpon. Ini unik banget ya, namanya RSIA atau Bros Ina, tapi pasien-pasiennya malah variatif. Nggak hanya berfokus pada ibu dan anak, malah ada usia lanjut pula yang ternyata Bros Ina bisa menghandle semua kalangan ya. Iya. Kalau pasien-pasien nih yang biasanya datang ke UGD sejauh ini, karena ini kan juga masih muda, Bros Ina kan masih baru nih, baru merangkak lah ya kalau kita bisa bilang. Itu variasi pasiennya gimana aja yang sepengetahuan Dokter Wana dan Dayu yang biasanya datang ke UGD? Ya, cukup bervariasi Dok. Untuk pasien-pasiennya memang 60% ibu dan anak, misalkan ibu sedang hamil atau mengandung, kemudian anak-anak, lalu beberapa pasien sih ada yang remaja juga, dewasa. Karena kita kan juga memiliki dokter bedah umum kita punya, dokter penyakit dalam juga kita ada. Jadi beberapa pasien yang DB seperti itu bisa kita rawat di sini. Kemudian untuk tindakan-tindakan bedah seperti usus buntu, seperti itu kita juga bisa lakukan. Seperti itu Dok. Jadi memang pasiennya juga sebenarnya ya nggak pilih-pilih ya, walaupun namanya RSIA gitu ya, gitu. Oh ya, ngomong-ngomong nih, tadi kan masalah on call dan variasi pasien. Kalau tadi dibilang sebutkan yang satu lagi P3K ya. Nah, ada pengalaman nggak sih dengan P3K gitu? P3K itu berarti ini ya kayak tim medis standby di suatu event-event tertentu, seperti itu. Ada. Kalau yang terakhir itu kita P3K-nya di acara DBL loh. Wow, Ya, event besar loh itu. Cukup besar, jadi kita bantu support di sana untuk standby medis. Jadi pada saat rangkaian event itu kita bantu di sana. Memang ada beberapa sih justru lucunya di sana yang waktu ke medis bukan atletnya, justru cheerleadersnya kebanyakan atau pendukungnya biasanya yang yang ke medis untuk minta oksigen setelah mereka dance gitu. Justru mereka yang minta oksigen. Selain itu juga pasien-pasiennya yang di sana itu relatif yang perempuan, mungkin karena psikis atau mentalnya kurang bagus, cepat sesak seperti itu. Cuman overall sih kita membantu secara optimal di sana. Kita harapkan sih gitu. Lucu ya ternyata ya cerita-ceritanya ini, padahal aktivitasnya sebenarnya untuk atlet, tapi ternyata yang datang jangan atlet yang atlet. Walaupun seperti itu kita harus tetap berikan pelayanan medis. Oh harus dong, itu keunggulannya Bros Ina.
Oke deh. Oh ya, balik lagi. Tadi kan aku agak tergelitik dengan omongannya Dokter Wana tadi dibilang walaupun mungkin 60%-nya itu kita ibu dan anak, betul. Berarti sisa 40%-nya lagi nih apa aja yang biasanya ada di Bros Ina ini, Dok? Kalau lagi 40% sama seperti tadi pasien-pasien umum yang biasanya memang bisa ditangani di rumah sakit umum itu kita masih terima. Contohnya pasien urologi, pasien bedah umum, kemudian pasien dengan keluhan yang mengarah ke dokter penyakit dalam masih kita rawat. Contohnya misalkan typhoid fever atau demam tipes, kemudian ada dengue juga atau demam berdarah. Lalu ada misalkan mual muntah yang berkepanjangan, yang dia masih susah untuk recovery-nya, bisa kita rawat di sini juga. Gitu. Kalau misalnya ada pasien-pasien misalnya dengan keluhan mata atau misalnya dengan keluhan jantung itu masih bisa ke Bisa RSIA? juga. Masih bisa ya. Wow. dokter mata dan juga dokter jantung. Wow, cukup keren banget ya ternyata Bros Ina ini. Oke deh, mungkin kalau saya boleh tanya nih, kan Dayu sama Dokter Wana kan sudah dari awal ya berdirinya Bros Ina sampai sekarang ini jaga atau tugasnya di bagian emergency. Ada nggak sih kayak case-case yang unik atau mungkin case-case yang tahu kan rasanya kayak ini kok amazing ya gitu, yang spesial gitu di hatinya Dayu ataupun Dokter Wana, ada nggak kira-kira? Dayu. Dan tadi Dokter Wana tuh saja ngomong ya. Oke. Case-nya ya, jadi sejauh ini yang paling cukup sering dan ngena itu adalah anak-anak dengan diare sih. Ya, jadi udah ada diare kan kalau untuk anak-anak diare kan harus benar-benar diperhatikan ya karena bisa berisiko dehidrasi, betul. Nah, jadi kemarin sempat ada kasus anak-anak diare berkepanjangan dan memang sudah tampak dehidrasi, memang kayak matanya cowong, terus ternyata kencing terakhirnya udah lebih dari 6 jam, kayak gitu dan terlihat sangat lemas kayak gitu psikisnya. Nah, jadi si anak datang ke sini, kita kasih penanganan, kita kasih terapi cairan untuk rehidrasi cairannya, dan syukurnya setelah observasi beberapa jam di UGD, si anak yang tadinya lemes sudah mulai tampak ceria, yang kayak gitu. Berarti memang apalagi kalau saya tahu bahwa kasus diare ataupun dehidrasi pada anak itu sangat-sangat bahaya ya, karena satu sisi kita yang orang dewasa aja kalau diare atau dehidrasi aja lemesnya luar biasa gitu, apalagi ini anak-anak yang mungkin mereka masih belum bisa meminta pertolongan secara jelas, atau mungkin yang pada bayi-bayi gitu, mohon maaf ya, bayi-bayi itu mungkin masih belum bisa menyampaikan hanya bisanya nangis doang gitu. Jadi mungkin ini merupakan satu masukan juga untuk kita sobat Bros di rumah, terutama yang memiliki anak kecil untuk tetap care. Kira-kira ada tips nggak nih Dok dari Dokter Wana sendiri khususnya untuk sobat Bros di sana yang mungkin memiliki baby, apalagi kan sekarang musim hujan nih ya, becek di mana-mana, kelembapan naik, otomatis kuman virus jauh lebih lama stay-nya kan seperti itu. Kira-kira gimana? Kalau tipsnya untuk ibu ataupun bapak yang sedang merawat anaknya atau memang punya anak yang masih kecil, jadi karena sekarang kan musim hujan ya, perlu digarisbawahi kalau memang kelembaban juga berubah. Betul. Lalu ya pastinya daya tahan tubuh kita juga berubah karena paparan hujan di jalan juga kita nggak tahu akan melalui jalanan seperti apa. Jadi tetap hygiene itu atau kebersihan tetap harus diperhatikan. Misalkan setelah bepergian atau dari mana kita wajibkan cuci tangan, kemudian mengganti pakaian yang sudah dipakai sebelumnya waktu di jalan. Karena di sana kan virus atau bakteri yang kita bawa dari jalan biar nggak ke rumah gitu. Karena anak kecil itu kan sangat rentan. Bisa kalau misalkan masih fasenya yang suka masukin makanan atau ngemut-ngemut ya, jadi biar dipastikan kebersihannya. Itu sih salah satu penyebab diare juga bisa, selain dari makanan juga. Makanan harus tetap diperhatikan. Oke deh, berarti Sobat Bros itulah tips ya, dan sekilas kita bilang ya, informasi yang sangat berharga dari nakes-nakes kita yaitu Dayu dan Dokter Wana terkait dengan case-case yang
paling sering datang berarti ke UGD-nya Bros Ina adalah bayi-bayi dengan diare dan dehidrasi ya. Apalagi tadi sampai lemes, letargik seperti itu, yang akhirnya setelah kita berikan penanganan yang tepat bisa kembali ceria, bisa sembuh. Dan memang betul di musim hujan seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita. Paling simpelnya adalah dengan mencuci tangan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, betul. Oke Sobat Bros, sekian untuk kali ini dengan teman-teman di UGD Bros Ina kita. Dan untuk lebih lengkapnya, apabila Sobat Bros penasaran, tadi bisa menghubungi kemana, Dayu? 210 9000. Oke, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait RSIA Bali Royal atau nama sayangnya Bros Ina. Bye-bye. Sampai ketemu di lain waktu.